Bayangin kamu lagi KKN di desa kecil yang indah banget, tapi ada satu aturan yang bikin bulu kuduk berdiri. Nggak boleh sholat, nggak boleh ada azan. Awalnya aku kira itu cuma mitos atau tradisi yang aneh, tapi malam pertama di sana, waktu aku gelar sejadah diam-diam, tiba-tiba udara di kamar jadi dingin banget. Lampu kedap-kedip dan dari pojok ruangan ada suara berat yang berbisik di telingaku. Pergi dari sini atau hilang selamanya. Hey guys, thank you for coming and welcome back ke segmen Kerok, kisah epik horor kamu, aku, kita, bareng aku, Revty Beatrice. Hari ini aku membacain cerita yang benar-benar bikin aku merinding waktu baca emailnya guys. Cerita ini dikirim sama Ratu, mahasiswi yang ikut KKN di sebuah desa kecil. Sekilas desanya cantik, pemandangannya sawah, gunung di kejauhan, udara sejuk. Tapi ada satu aturan yang aneh yang bikin semua orang di kelompok KKN-nya itu nggak tenang. Aturannya sederhana, tapi bikin gila. Gak boleh sholat dan gak boleh ada azan. Awalnya Ratu pikir itu cuma bercandaan dari warga sekitar untuk ngetes mental dari anak-anak KKN ya. Tapi pas hari pertama waktu dia coba sholat di kamarnya, ada sesuatu yang datang dan itu bukan dari warga, bukan orang. Oke guys, siapin mental kalian, matiin lampu, pasang headset, karena cerita ini gak cuma soal KKN, tapi soal gimana sebuah desa bisa diikat oleh perjanjian yang bahkan melarang mereka menyebut nama Tuhan. Namaku Ratu, semester ini aku ikut KKN bareng 11 mahasiswa dari kampus. Kami dibagi jadi 2 kelompok kecil. Aku kebagian tim yang harus tinggal di sebuah desa kecil di lokasi itu. Gak ada yang pernah dengar nama desa itu sebelumnya, bahkan di Google Maps cuma ada titik hijau tanpa nama jalan. Perjalanan menuju ke sana butuh waktu hampir 6 jam dari kota. Mobil pickup yang kami sewa bergetar terus di jalan berbatu. Di kiri kanan awalnya ada rumah-rumah warga, tapi makin jauh makin sepi sampai akhirnya cuma ada hutan pinus, sawah dan juga bukit berkabut. Waktu sampai di gerbang desa, kalau itu bisa disebut gerbang, aku langsung ngerasa aneh ya. Gerbangnya itu cuma 2 batang kayu tinggi diikat dengan tali ijuk yang dihiasi sesajen. Di atasnya tergantung tulang kepala kambing yang udah kering. Angin yang lewat bikin tali itu berderi pelan. Seorang bapak tua, kurus dan tinggi keluar dari gubuk dekat gerbang. Bajunya lusuh, matanya cekung dan tatapannya lama banget nempel di kami kayak lagi nimbang-nimbang sesuatu. Dia nggak senyum, dia cuma bilang, "Kalian yang dari kampus?" "Betul pak, kami kelompok KKN, koordinator kami, Dimas." Belum sempat ngomong, bapak itu memotong, "Ada aturan di sini, ikuti, jangan langgar." Kami saling pandang. Dimas mengangguk pelan. "Iya pak, aturan seperti apa?" Bapak itu cuma nyengir tipis tapi bukan senyum ramah. "Nanti kalian akan tahu." Kami diarahkan ke rumah besar di tengah desa. Rumah itu punya ibu kepala desa, Bu Lastri. Dari luar kelihatannya kokoh, jendela-jendelanya ditutup kain tebal, bahkan siang hari di depan rumah ada papan kayu kecil bertuliskan tamu harus ikut adat. Bu Lastri menyambut kami dengan senyum tipis, dia ramah, tapi matanya seperti nggak pernah benar-benar tersenyum. Setelah menyuguhi teh panas, dia duduk dan mulai berbicara tentang adat desa. "Kami punya satu aturan utama," katanya pelan, seperti takut ada yang mendengar. "Di sini tidak boleh ada yang sholat, tidak boleh azan, tidak boleh menyebut nama Tuhan keras-keras." Kami semua terdiam. Aku pikir aku salah dengar. Larangan itu terlalu aneh, apalagi di desa yang katanya mayoritasnya warganya itu muslim. "Kenapa bu?" tanya salah satu temanku yang bernama Siska. Bu Lastri menatap kami lama. "Kalian akan mengerti kalau kalian berani mencoba." Nada suaranya bikin bulu kuduku meremang. Dimas cepat-cepat memotong pembicaraanku. "Baik bu, kami akan menghormati adat di sini. Tapi jujur di dalam hatiku aku nggak terima. Aku muslim, sholat itu wajib. Masa cuma karena adat aneh aku harus berhenti?" Sore itu kami diajak keliling desa. Anehnya nggak ada satu surau ataupun masjid di sini. Bahkan musola kecil pun nggak ada. Rumah-rumah warga sederhana terbuat dari kayu, tapi semuanya punya gorden tebal menutupi jendela. Sepanjang jalan orang-orang melihat kami tanpa ekspresi. Anak-anak gak berlarian, cuma duduk di teras rumah, diam.
Malam pertama kami tidur di rumah Bu Lastri, ruangannya besar, ada 5 kamar untuk kami. Aku sekamar sama Siska dan satu teman lainnya, Nia. Jam 9 malam desa udah sepi total. Gak ada suara jangkrik, gak ada anjing menggonggong, pokoknya sepi sampai telingaku tuh berdenging sendiri. Sekitar jam 10 aku gak bisa tidur. Entah kenapa hawa di kamarku tuh panas banget, padahal di luar dingin. Aku ambil wudhu, diam-diam menggelar sejadah di pojok kamar. Nia udah tidur, Siska sibuk main HP. Baru takbir pertama, lampu kamar berkedip-kedip. Di luar jendela, aku dengar suara langkah kaki, pelan, berat, berputar mengelilingi rumah. Jantungku mulai deg-degan. Aku coba fokus, tapi baru masuk rakaat kedua, udara di ruangan ini berubah drastis. Dingin menusuk tulang sampai nafas keluar asap. Siska yang tadinya main HP tiba-tiba menoleh ke aku, wajahnya pucat. "Ratu, di belakang kamu." Aku refleks menoleh. Di pojok kamar ada sosok tinggi, hitam pekat tanpa wajah. Dia diam, tapi kepalanya miring seperti memperhatikan gerakan sholatku. Aku jatuh terduduk baca ayat kursi sekuat hati, tapi suara berat itu terdengar tepat di telingaku. "Berhenti, aku bilang." Semua lampu padam dan dalam keadaan gelap itu ada nafas dingin menyentuh tengkukku. Pagi harinya aku bangun dengan kepala berat, rasanya kayak habis begadang semalaman. Padahal aku ingat jelas, setelah lampu padam dan aku menjerit, Bu Lastri datang membawa lampu minyak. Anehnya dia nggak kaget sama sekali waktu lihat aku pucat atau waktu aku bilang ada sesuatu di pojok kamar. Dia cuma bilang pelan, "Sudah ku bilang jangan langgar." Sarapan pagi itu terasa canggung. Dimas mencoba mengobrol basa-basi dengan warga yang mengantarkan hasil bumi untuk kami. Tapi mereka cuma menjawab singkat, semua menghindari tatapan. Aku memperhatikan bahkan saat mereka mengucapkan salam, suara mereka seperti ditahan, nyaris berbisik. Aku nggak bisa menahan rasa penasaran. Setelah sarapan aku tanya ke Nia dan juga Siska, "Kalian percaya nggak kalau larangan itu beneran ada hubungannya sama hal gaib?" Siska yang semalam lihat sosok itu langsung mengangguk cepat. Aku lihat sendiri, Red. Badannya hitam, tinggi, gak ada wajah. Aku gak coba-nyoba lagi. Nia cuma diam, tapi wajahnya aku tahu dia ketakutan. Siangnya kami punya agenda survei ke lahan pertanian warga. Aku sengaja jalan di belakang, berharap bisa ngobrol dengan salah satu warga yang ramah. Kesempatan itu datang ketika seseorang nenek membawa keranjang sayur lewat. Nenek itu berhenti menatapku sebentar lalu berkata pelan tanpa menoleh ke orang lain. "Nak, kalau kamu sayang nyawa, ikuti saja aturan di sini. Jangan sholat, jangan azan, jangan sebut namanya." Aku mencoba bertanya kenapa, tapi nenek itu buru-buru pergi. Jalannya tergesa-gesa seperti takut terlihat bicara denganku. Malam kedua, aku bertekad untuk mencari tahu lebih banyak. Aku keluar ke beranda rumah Bu Lastri, duduk sambil berpura-pura menghirup udara malam. Di kejauhan, bukit di belakang desa tampak gelap pekat. Tak ada bintang di atasnya, dan dari arah bukit itu, aku dengar sesuatu. Bukan suara angin, bukan suara binatang, tapi suara yang sangat jelas. Suara orang berdoa. Suara laki-laki, merdu, tapi penuh kesedihan. Semakin aku fokus, makin jelas terdengar ayat-ayat suci sampai tiba-tiba semua suara itu berhenti bersamaan dan digantikan oleh suara tangisan. Aku tersentak saat Bu Lastri tiba-tiba berdiri di sampingku. Aku nggak dengar langkahnya sama sekali. "Jangan dengarkan itu," katanya datar. "Itu bukan manusia." Aku mencoba memberanikan diri bertanya, "Bu, kenapa di sini nggak boleh sholat atau azan?" Dia menatapku lama, matanya seperti mempelajari isi kepalaku. Karena setiap kali ada yang melakukannya, sesuatu akan datang dan dia akan mengambil orang itu, tidak peduli siang ataupun malam. Aku ingin tahu siapa dia yang dimaksud, tapi sebelum aku sempat bertanya lagi, Dimas memanggilku untuk rapat kecil membahas program kerja. Tengah malam, aku terbangun lagi. Suhu di kamar normal, tapi ada cahaya redup masuk dari celah gorden. Aku penasaran, membuka sedikit dan aku melihatnya. Di tengah jalan desa, ada seseorang berdiri membelakangiku, tingginya 2 kali manusia normal. Tubuhnya seperti diselimuti kabut hitam yang bergerak pelan. Di sekelilingnya tubuh retak, dan dari retakan itu keluar asap putih tipis. Dia tidak bergerak, tidak menoleh, tapi entah kenapa aku tahu dia sadar aku sedang memperhatikannya. Saat itu juga aku mendengar suara lirih di kepalaku. 3 hari lagi.
Aku menutup gorden cepat-cepat, jantungku berdegup kencang, aku tidak berani tidur sampai subuh. Esokan harinya, aku memberanikan cerita ke Dimas. Tapi reaksi Dimas mengejutkanku. Dia tidak tertawa atau menyebut aku paranoid. Dia malah menatap serius, lalu berkata pelan, "Aku juga melihat dia malam pertama. Dia cuma diam di bawah pohon besar. Aku kira aku cuma halusinasi sampai kamu ceritain. Kami berdua sudah jadi sasaran dan yang lebih buruk lagi, aku belum tahu kenapa hanya kami yang melihatnya." Sejak malam kejadian itu, aku dan Dimas mulai lebih sering mengamati desa. Bukan berarti kami bergerak bebas, karena warga di sini seperti punya mata di setiap sudut, tapi kami tetap mencari celah. Siang itu kami berpura-pura survei lokasi untuk program kerja di sekitar perbukitan. Dimas membawa kamera, aku bawa catatan. Padahal niat sebenarnya cuma satu, mencari tahu kenapa bukit di belakang desa selalu tampak gelap dan kenapa suara-suara itu datang dari sana. Jalan menuju bukit melewati sawah dan juga kebun singkong. Awalnya biasa aja, tapi makin dekat hawa udara berubah. Angin berhenti, burung-burung hilang, bahkan suara dedaunan seolah mati. Sekitar 100 meter sebelum kaki bukit ada pohon beringin besar. Dari akar-akarnya yang menjuntai tergantung banyak botol kaca berisi cairan kuning. Dimas mendekat mencoba melihat isi botol. Cairan itu berbau menyengat seperti campuran darah dan juga bunga busuk. Apa ini? Bisik Dimas. Sebelum aku sempat menjawab, dari arah belakang terdengar suara langkah. Seorang kakek tua dengan tongkat berdiri menatap kami tajam. Kalian tidak seharusnya berada di sini. Kami mencoba tersenyum sopan. "Maaf kek, kami cuma survei lokasi." Pergi. Potongnya cepat. Kalau nyawa kalian masih ingin panjang, jangan pernah lewati pohon ini. Di atas bukit ada yang menunggu. Tatapan matanya menusuk. Aku dan Dimas terpaksa mundur, tapi di kepala rasa penasaran malah semakin membesar. Malamnya aku gak bisa tidur. Di luar, kabut tebal turun, menelan seluruh desa. Dari kejauhan, samar-samar aku mendengar suara gamelan. Pelan, tapi ritmenya aneh. Tidak seperti irama gamelan biasa. Aku mengintip dari jendela dan hampir menjatuhkan napas. Di kaki bukit tampak deretan obor bergerak naik, bukan manusia biasa. Karena langkah mereka tak menyentuh tanah. Sosok-sosok itu melayang perlahan, membawa tandu dari anyaman bambu. Di atas tandu, aku melihat sosok manusia, kaku, ditutupi kain putih yang pudar. Aku menutup gorden cepat-cepat, tubuh gemetar. Tidak butuh penjelasan lebih. Aku tahu itu bukan prosesi manusia. Keesokan harinya aku menceritakan semuanya ke Dimas. Dia terdiam lalu mengeluarkan foto dari kameranya. Aku motret bukit kemarin dan waktu aku zoom ini muncul. Foto itu memperlihatkan bukit berkabut, tapi di antara kabut ada siluet tinggi menjulang seperti manusia raksasa tanpa wajah berdiri diam di puncak. "Aku yakin itu yang kamu lihat malam pertama," kata Dimas. Aku menelan ludah. "Kalau gitu siapa dia?" Dimas menggeleng. "Entahlah, tapi aku rasa larangan sholat dan juga ajan ada hubungannya sama dia. Kami sepakat sebelum KKN ini selesai, kami harus tahu kebenarannya." Rencana itu gila, bahkan aku sendiri gak percaya akhirnya setuju. Tapi rasa penasaran sudah mengalahkan rasa takut. Malam itu desa sunyi, bulan tertutup awan dan hanya suara jangkrik yang sesekali terdengar. Aku dan Dimas duduk di ruang tengah rumah Bu Lastri, menunggu semua orang tidur. Siska dan Nia sudah kusuruh tidur lebih awal, tanpa memberitahu rencana ini. Jam menunjukkan pukul 01.23. Dimas mengangguk padaku lalu mengeluarkan ponselnya. Dia memutar rekaman azan yang direkam di kampus dulu. Suaranya pelan lalu makin keras. Baru kalimat pertama yang terdengar, lampu rumah berkedip. Udara mendadak dingin, bukan dingin biasa, dingin yang menusuk tulang. Kalimat kedua belum selesai. Dari luar terdengar suara gesekan di tanah, pelan tapi ritmenya berat seperti sesuatu yang diseret. Aku menelan ludah. "Din, matiin aja." Dimas menggeleng. "Kita harus tahu." Kalimat ketiga azan bergema dan saat itu juga semua lampu mati, gelap total. Dari arah jendela, aku melihatnya. Kabut hitam merayap di tanah, masuk lewat celah pintu dan jendela. Dari kabut itu, sosok tinggi mulai muncul. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Tubuhnya kurus, tangannya panjang menyentuh lantai dan wajahnya kosong. Hanya kulit pucat tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Tapi aku bisa mendengar suaranya langsung di dalam kepalaku. Siapa yang memanggil?
Dimas berdiri mencoba tegar, kami cuma ingin tahu siapa kamu. Kenapa kami nggak boleh sholat? Sosok itu bergerak mendekat, setiap langkahnya membuat lantai berderit seperti mau patah. Ini tanahku. Suara itu membakar telingaku. Siapapun yang menyebut namanya di sini harus pergi, atau aku yang akan menjemput. Suara gamelan mendadak terdengar dari kejauhan, semakin lama semakin keras, dan bersamaan dengan itu, dari luar rumah, puluhan sosok mulai bermunculan. Mereka seperti manusia, tapi wajahnya rata. Tubuh mereka kaku, gerakannya patah-patah. Mereka mengepung rumah. Aku memegang lengan Dimas. Kita harus berhenti. Dimas mematikan ponsel, suara azan berhenti, tapi keadaan gak langsung membaik. Sosok tinggi itu masih berdiri menatap kami tanpa mata, lalu perlahan dia mundur, menyatu kembali dengan kabut. Begitu dia hilang, semua sosok di luar rumah menghilang seperti asap tertiup angin. Lampu kembali menyala. Aku dan Dimas terjatuh ke lantai, nafas terengah. Tak lama, Bu Lasri masuk dengan wajah pucat. Dia tidak marah, hanya berkata pelan, "Kalian berdua sudah memanggil sesuatu yang seharusnya tetap tidur." Aku ingin bertanya, tapi dia sudah pergi sebelum aku sempat buka mulut. Malam itu aku tahu satu hal, larangan di desa ini bukan sekedar mitos. Ada sesuatu yang benar-benar menjaga tanah ini, dan dia tidak akan ragu mengambil nyawa kami kalau kami mencoba melawan. Dan entah kenapa, aku merasa ini baru awalnya. Pagi itu udara di desa terasa aneh, matahari memang bersinar, tapi hawa dingin dari kejadian semalam masih menempel di kulit. Aku bangun dengan kepala berat dan Dimas terlihat sama lelahnya. Siska dan Nia langsung menghujani kami dengan pertanyaan, "Kalian kemana semalam? Kenapa lampu sempat mati?" Kami dengar suara gamelan. Aku dan Dimas hanya saling pandang. Rasanya sulit menjelaskan tanpa membuat mereka panik. Tapi sebelum kami sempat jawab, Bu Lasri datang membawa sarapan. "Ratu, Dimas, setelah makan ikut saya," katanya pelan, wajahnya serius. Kami menurut. Sarapan jadi hambar karena pikiran dipenuhi tanda tanya. Usai makan, kami mengikuti Bu Lasri keluar rumah. Dia berjalan cepat, melewati jalan setapak di belakang desa yang jarang kami lalui. Di kiri kanan hanya sawah dan juga pohon bambu. Angin bertiup, tapi suara desiran daun terasa seperti bisikan. Akhirnya kami tiba di sebuah pondok kecil di tepi hutan. Bu Lasri duduk di lantai memberi isyarat agar kami ikut duduk. Dia menghela nafas panjang sebelum bicara. "Aku tahu kalian sudah melanggar larangan." Aku langsung menunduk, "Maaf Bu, kami cuma ingin tahu alasannya." Bu Lasri menatap kami, matanya berkaca-kaca. Alasannya karena desa ini sudah terikat janji sejak puluhan tahun lalu. Janji yang tak boleh diingkari. Dia mulai bercerita. Dulu desa ini adalah desa santri. Setiap hari azan berkumandang, masjid selalu ramai. Tapi suatu tahun kemarau panjang melanda, tanaman mati, sumur kering, dan penyakit merajalela. Warga sudah berdoa, tapi keadaan semakin buruk. Sampai suatu malam, suara pria asing datang dari arah bukit. Dia berpakaian hitam, tinggi, dan wajahnya tertutup dengan kain. Dia menawarkan kesepakatan. Desa akan kembali subur, penyakit akan hilang, air akan melimpah. Tapi dengan satu syarat, tidak boleh ada satupun orang yang sholat atau mengumandangkan azan di tanah ini. Warga ketakutan, tapi kepala desa waktu itu setuju. Mereka melakukan upacara di bukit, memanggil makhluk itu, dan menandatangani perjanjian dengan darah. Sejak saat itu, desa memang kembali makmur. Tapi setiap kali ada yang mencoba sholat atau azan, makhluk itu datang untuk mengambilnya. Aku dan Dimas saling tatap, bulu kuduk berdiri. "Makhluk itu yang kami lihat semalam?" tanyaku. Bu Lasri mengangguk pelan. "Kami memanggilnya Kiai tanpa wajah. Dia penjaga perjanjian, dan sejak kalian memutar azan semalam, kalian sudah ada dalam perhatiannya." Aku merasa perutku mual, jadi kami terancam. Bu Lasri menatap lurus ke mataku. "Selama kalian masih di desa ini, iya, dan dia tidak akan berhenti sampai kalian pergi atau ikut menjadi bagian dari perjanjiannya." Hening, hanya suara bambu berderit tertiup angin. Aku tahu saat itu KKN kami tidak akan berakhir seperti rencana. Sejak pengakuan Bu Lasri, aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam aku merasa dia, Kiai tanpa wajah, mengawasi dari luar jendela. Kadang aku melihat bayangannya berdiri di tepi sawah,
tinggi dan diam. Hari-hari berikutnya Dimas mulai menyusun rencana pulang lebih awal. Masalahnya, jalan keluar desa hanya satu, lewat jembatan kayu di utara yang membentang di atas sungai besar. Dan warga seolah tahu niat kami. Mereka selalu ada di sekitar jalan itu seakan menjaga. Malam ketujuh sejak insiden azan, kami memutuskan mencoba kabur. Siska dan Nia kami ajak meski awalnya mereka menolak. Aku nggak tahu. Yang penting kita keluar dari sini, kata Nia dengan suara gemetar. Jam 2 pagi, kami diam-diam mengemas barang. Bulan setengah tertutup awan, cukup gelap untuk bergerak. Kami berjalan pelan melewati rumah-rumah, menahan nafas setiap kali anjing menggonggong. Begitu sampai di dekat jembatan, hawa berubah drastis. Kabut tebal turun begitu cepat, seperti tembok putih yang mengurung kami. Angin dingin bertiup dari arah bukit dan di tengah bukit suara gamelan mulai terdengar lagi. Astaga, Siska memegang lenganku erat. Dari kabut, sosok-sosok tanpa wajah mulai bermunculan. Langkah mereka kaku mengelilingi kami. Dimas berteriak, "Lari!" Kami berempat memaksa berlari ke arah jembatan, tapi di ujung jembatan dia sudah berdiri. Tingginya melebihi tinggi jembatan. Tangannya panjang menjuntai, wajahnya kosong. Kabut di sekitarnya bergerak seperti hidup. Kalian sudah tahu perjanjian ini, tidak ada yang boleh pergi. Suaranya menggema langsung di kepala. Dimas mencoba melangkah maju. Kami tidak ikut perjanjian itu. Makhluk itu menggerakkan tangan dan tiba-tiba papan jembatan di depan kami patah. Air sungai bergejolak seperti direbus. Sosok-sosok tanpa wajah mendekat dari belakang. Panik, aku spontan berteriak istighfar dan mengucapkan ayat yang aku hafal. Seketika makhluk itu mengeluarkan suara seperti jeritan, bukan dari mulut tapi dari seluruh tubuhnya. Kabut berputar liar, sosok-sosok tanpa wajah memegangi kepala mereka. "Ayo!" Dimas menarik tanganku, kami melompat ke sisi sungai yang tersisa papan jembatannya, menyeberang sambil hampir tergelincir. Begitu menginjak tanah seberang, aku menoleh. Kabut di sisi desa menghilang, tapi aku masih bisa melihatnya berdiri di ujung jembatan, diam seperti sedang menghafal wajahku. Kami terus berlari tanpa henti sampai menemukan mobil bak terbuka yang lewat di jalan raya. Sopirnya bingung melihat kami, tapi setuju mengantar kami ke kota terdekat. Di perjalanan aku menatap kembali ke arah desa. Tidak ada yang terlihat, hanya bukit berkabut di kejauhan. Tapi di tengah kabut itu aku bisa bersumpah ada bayangan tinggi tanpa wajah memandang ke arah kami. Dan entah kenapa aku tahu dia belum selesai. Oke guys, jadi itu cerita KKN dari sebuah desa kecil yang nggak boleh sholat dan juga nggak boleh ada suara azan. Cerita ini kiriman dari Ratu. Kalau dipikir-pikir, ini bukan sekedar kisah horor biasa ya. Karena dibalik semua terornya, ada hal yang bikin merinding bukan main. Ada desa yang hidup dalam perjanjian kelam. Perjanjian yang memaksa warganya meninggalkan ibadah demi keselamatan, setidaknya keselamatan duniawi. Kamu bisa bayangin gak, tinggal di tempat yang setiap suara azan dianggap ancaman, dimana kalau kita nekat beribadah, yang datang bukan polisi atau warga yang marah, tapi makhluk tinggi tanpa wajah yang entah dari mana asalnya. Yang bikin gak masuk akal, semua itu berawal dari keputusan nenek moyang mereka. Satu kesepakatan puluhan tahun lalu yang masih menjerit sampai sekarang. Dan bahkan meski kita orang luar, kita tetap bisa jadi target kalau kita melanggar aturannya. Aku nggak bisa bayangin gimana rasanya kalau aku yang ada di posisi Ratu dan juga teman-temannya ya. Kabur lewat jembatan dalam kabut, dikepung sosok-sosok tanpa wajah, dan berhadapan langsung sama kiai tanpa wajah. Itu adalah level teror yang nggak bisa diulang untuk 2 kali pastinya. Tapi dari semua kejadian itu, ada satu hal yang bikin aku mikir. Ada hal-hal di dunia ini yang gak bisa kita lawan cuma dengan logika. Kadang untuk selamat kita harus tahu kapan harus melawan dan kapan harus mundur. Dan untuk Ratu, Dimas, Siska, Nia, selamat ya, kalian bisa keluar dari desa itu. Tapi aku yakin kalian gak akan pernah lupa wajah, atau tepatnya ketiadaan wajah dari makhluk itu. Nah guys, kalau menurut kalian gimana? Apakah perjanjian di desa itu cuma sekedar mitos yang dibesar-besarkan, atau memang ada makhluk yang benar-benar menjaga larangan itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kamu punya cerita horor pribadi, entah itu pengalaman waktu KKN, kerja, atau bahkan cuma lewat di jalan tertentu, kirim cerita kalian ke Kerok
053@gmail.com. Siapa tahu ceritamu akan aku bacain di next Kerok. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita epic horror lainnya. Dan nyalain juga lonceng notifikasinya biar pas cerita baru tayang, kamu bisa langsung dapat notifikasi. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya. Aku Resti Beatrice pamit. See you. Bye-bye. Mwah.